Gorkem Kazan gercep. Ko Hye-jin beri pernyataan mengejutkan, Yim Hye-seon resmi gantikan Taskiran. Publik Turki dibuat terkejut oleh sebuah kejadian mendadak di klub voli Manisa BBSK, ketika kontrak salah satu pemain utama, Betul Taskiran, secara tiba-tiba diputus. Ada apa sebenarnya di dalam tubuh tim ini? Gorkem Kazan, pelatih Manisa, harus mencari pengganti secepatnya. Manajemen klub pun menyiapkan kandidat baru untuk posisi setter, yaitu Yim Hye-seon, yang selama ini dikenal sebagai tandem andalan Megawati Hangestri di Red Sparks. Keputusan mengejutkan ini diungkapkan melalui media sosial resmi klub, yang menyebutkan bahwa kontrak Betul Taskiran sudah berakhir dan berterima kasih atas jasanya selama ini. Penggemar pun bertanya-tanya apa yang menyebabkan klub memutus kontrak pemain yang selama ini menjadi andalan di lapangan. Padahal, selama 4 pertandingan pramusim, Betul selalu dipercaya pelatih Gorkem Kazan sebagai pemberi bola utama untuk Megawati, menunjukkan bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Setelah kepergian Betul, kini Manisa hanya memiliki satu setter, Dwi Guguncu, yang tentu sangat riskan mengingat jadwal kompetisi yang padat. Apakah klub akan merekrut pengganti lagi? Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi soal hal ini, dan proses mencari pemain baru tentu tidak mudah karena membutuhkan waktu adaptasi. Jika hanya mengandalkan satu setter, risiko cedera atau cedera mendadak akan sangat tinggi. Salah satu nama yang muncul sebagai kandidat pengganti adalah Yim Hye-seon, yang saat ini merupakan kapten Red Sparks dan pasangan Megawati Hangestri. Kebetulan, kontrak Yim di klub tersebut akan segera berakhir, dan mereka dikenal memiliki chemistry yang sangat baik karena sudah bermain bersama selama beberapa musim. Dalam wawancara, Yim menyatakan keinginannya untuk kembali berduet dengan Megawati, bahkan di luar Red Sparks. Manisa BBSK memiliki satu slot pemain asing, sehingga peluang mereka untuk merekrut Yim cukup terbuka. Pelatih Gorkem Kazan pun tidak menolak kemungkinan ini, dan menyatakan bahwa keputusan diambil oleh pemain sendiri. Pada musim 2025, aturan Liga Turki memungkinkan klub untuk mengontrak hingga 3 pemain asing, namun maksimal hanya 2 yang bisa bermain sekaligus dalam satu pertandingan. Meskipun status Yim sebagai free agent baru akan berlaku musim depan, ada kemungkinan klub akan menebus kontraknya lebih dulu agar bisa tampil bersama Megawati Hangestri. Jika itu terjadi, duet keduanya diyakini akan sangat kuat dan berpeluang besar membawa Manisa ke level yang lebih tinggi, bahkan promosi ke Liga Utama Turki. Namun, semua ini masih sebatas spekulasi karena saat ini Yim masih terikat kontrak dengan Red Sparks dan terdaftar di skuad mereka. Di sisi lain, Manisa BBSK baru saja menyelesaikan pertandingan persahabatan melawan Kanakkale dan meraih kemenangan 3-1. Mereka menunjukkan performa yang cukup menjanjikan meskipun tanpa kehadiran Megawati, dan pelatih Gorkem Kazan menilai bahwa tim mulai memahami kekurangan mereka dan berusaha memperbaikinya. Para pemain tampak sangat bersemangat dan percaya diri dalam laga tersebut, menunjukkan perkembangan positif. Pertandingan selanjutnya akan berlangsung di waktu yang sama, dan pelatih Kanakkale berharap timnya bisa mendapatkan pengalaman berharga dari laga ini. Meskipun demikian, kekuatan Manisa yang kini tampil lebih percaya diri dan agresif menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, apalagi jika duet Megawati dan Yim benar-benar terwujud. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa Manisa BBSK sedang melakukan perubahan strategis besar dan berusaha membangun skuad yang lebih kompetitif. Ketika Betul Taskiran pergi, peluang untuk merekrut Yim Hye-seon menjadi salah satu opsi utama, dan jika mereka berhasil, duet ini bisa menjadi kekuatan utama yang membawa mereka meraih prestasi lebih tinggi. Apakah Yim akan benar-benar bergabung musim ini atau nanti di musim berikutnya? Tetap menjadi pertanyaan menarik yang akan kita nantikan jawabannya. Membaca berita sepak bola Indonesia saat ini, satu hal yang pasti, dinamika di balik skuad Garuda semakin menarik perhatian. Banyak keputusan pelatih dan federasi yang memunculkan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dari keberhasilan dan kegagalan tim, hingga pemanggilan dan absennya pemain tertentu, semua jadi bahan perbincangan hangat. Inilah kisah lengkap dan mendalam tentang situasi terbaru yang melibatkan pemain-pemain seperti Stefano Lillipali, Ragnar Oraton, dan Elkan Bagot, lengkap dengan alasan di balik keputusan-keputusan penting tersebut. Kemenangan Palermo dan dampaknya bagi timnas Indonesia. Langkah Palermo di kompetisi Serie B Italia berujung dengan kekalahan tipis 0-1 dari Juventus U23, yang sekaligus menutup peluang mereka melaju ke babak semifinal playoff menuju Serie A musim ini.
Kekalahan ini sebenarnya membawa berkah tak terduga bagi timnas Indonesia, terutama bagi penjaga gawang muda yang sedang menantikan debut internasional, Emil Laudero. Dalam laga tersebut, Palermo harus mengorbankan Emil Laudero sebagai starter utama. Karena kekalahan ini, mereka gagal melaju ke babak final playoff, yang berarti musim mereka secara resmi berakhir. Jika Palermo mampu mencapai final, Emil Laudero kemungkinan besar tidak akan mengikuti pemusatan latihan timnas karena jadwal yang padat dan jarak tempuh yang jauh dari Italia ke Indonesia, yang hanya tersisa 4 hari setelah pertandingan. Dengan tersingkirkannya Palermo, Emil pun bisa bergabung ke pemusatan latihan pekan depan dan bersiap tampil di laga melawan Cina. Ini menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia yang sedang mencari pengganti Martin P, yang absen karena akumulasi kartu. Dengan demikian, Emil Laudero berpeluang tampil debut resmi bersama Garuda di laga melawan Cina. PSSI sendiri telah menyiapkan langkah antisipasi jika Laudero tetap berlaga di klub hingga awal Juni, dengan mengikutsertakan 5 kiper dalam latihan, yaitu Emil Laudero, Martin Pais, Hernando Ari, Nadio Argenata, dan Reza Arya. Klarifikasi Ragnar Oraton dan reaksi publik. Salah satu pemain yang cukup memperlihatkan kedalaman emosinya adalah Ragnar Oraton, yang akrab disapa Wak Haji. Absennya Ragnar dari skuad Indonesia untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang memunculkan spekulasi dan pertanyaan dari para penggemar. Melalui unggahan di Instagram, Ragnar secara terbuka menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa bergabung karena masalah kesehatan, tepatnya terpapar virus yang telah diberitakan sejak bulan lalu. Dalam unggahan tersebut, Ragnar menuliskan kalimat penuh semangat dan harapan, "Saya akan melakukan segala yang terbaik di musim panas ini agar bisa 100% sehat di awal musim baru. Semoga sukses dan teruslah percaya." Diakhiri dengan emoji hati berwarna merah. Ucapan ini mendapat banyak dukungan dari fans dan netizen, yang mendoakan kesembuhan dan semangat Ragnar agar bisa kembali membela tim nasional. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa Ragnar seharusnya tidak perlu membuat klarifikasi panjang lebar jika memang cedera atau sakit. Ada yang menganggap bahwa sikap Ragnar berlebihan dan seharusnya tidak menjadi perhatian publik. Meski begitu, Ragnar sendiri mengaku merasa sedih karena gagal memperkuat Garuda di 2 leg kualifikasi terakhir. Namun ia tetap berkomitmen untuk pulih dan kembali memperlihatkan performa terbaik. "Saya akan melakukan segalanya agar bisa kembali 100% sehat di musim depan," tulis Ragnar dengan penuh semangat. Ia menutup pesan tersebut dengan emoji hati merah, menunjukkan tekad dan cintanya terhadap tanah air. Alasan Elkan Bagot tidak dipanggil timnas Indonesia. Sementara itu, absennya Elkan Bagot dari skuad Indonesia juga menimbulkan berbagai spekulasi. Banyak yang menduga bahwa pemain bertahan asal Inggris ini kalah bersaing dengan bek-bek lain yang lebih sering dipanggil pelatih Patrick Laird, seperti Riser Rido, Misil Gard, dan Jess, yang sudah lama menjadi pilihan utama di lini belakang. Selain itu, beberapa pengamat menilai bahwa hubungan Elkan dengan federasi dan pelatih kurang harmonis. Sebelumnya, Elkan pernah menolak panggilan di era pelatih Sintayong dan juga di masa pelatih Clifford. Ia lebih memilih fokus bersama klubnya, Blackpool, dan dikabarkan sedang menjalani masa libur kompetisi. Ada dugaan bahwa kehadirannya di Bali, yang menjadi perbincangan hangat, bukan karena persiapan pemusatan latihan timnas, melainkan sekadar berlibur setelah musim kompetisi berakhir. Faktor utama yang membuat publik menduga bahwa Elkan tidak dipanggil adalah karena kompetisi dan hubungan yang tidak harmonis. Ia dianggap kalah bersaing dari pemain lain yang lebih sering mendapatkan kepercayaan di lapangan dan di pelatnas. Jadi, meskipun kehadirannya di Bali menarik perhatian, kemungkinan besar hanya kebetulan dan bukan bagian dari rencana pelatih. Keputusan mengejutkan Patrick Laird, memanggil Stefano Lillipali. Dalam langkah strategisnya, pelatih Patrick Laird membuat kejutan besar dengan memanggil Stefano Lillipali, veteran Borneo FC, ke skuad Garuda. Keputusan ini cukup kontroversial karena Lillipali, yang berusia 35 tahun, sudah tidak membela tim nasional selama hampir 2 tahun terakhir. Ia baru saja tampil impresif dengan membawa Borneo FC meraih gelar juara Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Patrick Laird tampak mengutamakan pengalaman dan performa pemain yang sedang berada di puncak performa, terutama menjelang 2 laga penting sisa kualifikasi. Pemanggilan Lillipali, yang sebelumnya sempat diabaikan,
menunjukkan bahwa pelatih lebih mengandalkan pemain yang sudah terbukti dan memiliki chemistry baik dengan tim. Di sisi lain, pemain muda seperti Hoki Caraka dan Beckham yang tampil menjanjikan di klub mereka tidak masuk dalam daftar kali ini, karena performa mereka dinilai belum cukup konsisten. Lillipali sendiri merasa bangga dan bersemangat bisa kembali membela Merah Putih. Ia menyatakan bahwa panggilan ini adalah kesempatan besar dan akan berusaha memberikan yang terbaik di lini depan timnas Indonesia. Kembali membela Indonesia adalah impian saya, dan saya akan berjuang sebaik mungkin untuk menjawab kepercayaan pelatih, ujar Lillipali dengan penuh semangat. Perjalanan timnas Indonesia saat ini penuh dengan kejutan dan dinamika. Keputusan pelatih Patrick Laird memanggil pemain veteran seperti Stefano Lillipali menunjukkan bahwa pengalaman masih menjadi faktor utama dalam merancang skuad utama. Sementara itu, absennya pemain muda berbakat seperti Elkan Bagot dan Ragnar Oraton menimbulkan berbagai spekulasi dan rasa penasaran di kalangan fans. Dalam dunia sepak bola, setiap keputusan pelatih tidak selalu bisa dipahami secara langsung. Ada faktor tak terlihat seperti hubungan pribadi, performa saat ini, dan strategi jangka panjang yang memengaruhi pilihan. Namun, yang pasti, semua pemain dan pelatih memiliki satu tujuan utama, membawa Indonesia meraih prestasi terbaik di pentas internasional. Dengan semangat dan tekad yang kuat dari semua pihak, diharapkan langkah-langkah strategis ini akan membuahkan hasil positif bagi masa depan sepak bola tanah air. Mari kita dukung terus perjalanan Garuda, karena setiap langkah kecil adalah bagian dari perjuangan besar meraih mimpi besar.